Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya gudang Bulog itu penuh banget sama beras, tapi harga nasi di piring kita kok ya makin mahal? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sama-sama paradoks surplus beras di Indonesia. Ini tuh kayak teka-teki ekonomi yang efeknya langsung kita rasain di dapur. Ini dia pertanyaan utamanya. Logikanya, kalau stok melimpah, harga harusnya kan stabil atau malah turun dong. Tapi kenyataannya beda jauh. Kita sebagai konsumen malah harus bayar lebih mahal. Ini bukan cuma soal angka di berita loh, ini soal budget belanja harian jutaan keluarga di Indonesia. So what's really going on? Biar kebayang ya seberapa banyak stoknya, pemerintah saat ini megang cadangan beras hampir 4 juta ton. Itu jumlah yang masif banget, sebuah buffer stock yang seharusnya jadi benteng kita biar harga nggak melonjak gila-gilaan. Tapi, anehnya, disinilah paradoks itu kelihatan jelas banget. Harga rata-rata beras di pasar malah tembus di atas Rp14.000 per kilonya. Angka ini jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapin pemerintah. Jadi stok banyak, tapi harga di kantong tetap pedas. What's going on here? Oke, usut punya usut, jawabannya ada di sebuah kebijakan yang ibaratnya kayak pedang bermata dua. Niat awalnya sih bagus banget buat melindungi petani, tapi ternyata dampaknya jadi rumit dan berlapis-lapis. Nah, ini dia inti masalahnya. Sebuah kebijakan yang niatnya kayak pahlawan, tapi kok efeknya malah jadi biang kerok, namanya penghapusan rafaksi. Apaan tuh rafaksi? Gampangnya gini, rafaksi itu sistem potongan harga berdasarkan kualitas gabah. Dulu, kalau gabah petani jelek, harganya lebih murah. Sekarang sistem itu dihapus. Artinya, Bulog wajib beli semua gabah petani dengan satu harga yang sama. Di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di kiri itu sistem lama, ada standar kualitas. Kalau gabah basah atau kotor harganya ya lebih rendah. Logis kan? Nah, sekarang lihat yang di kanan, sistem baru. Semua gabah, any quality, mau bagus, mau jelek, dibeli dengan harga pukul rata Rp6.500 per kilogram. Nggak ada lagi tuh cerita gabah ditolak karena mutu. Nah, disinilah efek pedang bermata duanya terasa. Jangka pendeknya, petani happy. Panen mereka pasti diserap, harganya terjamin. Tapi, coba lihat kolom resiko jangka panjang. Petani jadi nggak punya insentif buat jaga kualitas. Ngapain capek-capek ngeringin gabah kalau harganya sama aja? Inilah yang disebut moral hazard. Situasi di mana jaminan keamanan malah memicu perilaku yang nggak ideal. Hasilnya, gudang Bulog memang penuh, tapi isinya beras dengan kualitas campur aduk. Beras yang kualitasnya premium jadi langka di pasaran dan harganya ya melambung tinggi. Itulah kenapa kita bayar lebih mahal. Jadi, jelas ya, kalau kita terlalu fokus sama beras, malah muncul masalah baru. Mungkin solusinya bukan lagi cuma ngurusin beras, tapi kita harus mikir lebih luas. Nggak cuma soal beras aja. Ini membawa kita ke solusi strategis jangka panjang, diversifikasi pangan. Jadi, apa sih diversifikasi pangan itu? Sebenarnya ini bukan ide baru loh, bahkan sudah diatur di undang-undang dari dulu. Intinya simple, jangan gantungkan perut kita cuma ke satu jenis makanan pokok. Ini bukan berarti kita harus berhenti makan nasi ya, tapi lebih ke memperkaya pilihan karbohidrat kita dengan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Kedengarannya bagus, tapi kok susah banget ya Heri lakuin? Nah, ini dia tantangannya. Ada budaya yang udah mendarah daging, belum makan kalau belum makan nasi. Kalian pasti sering dengar kan? Terus, beras itu udah kayak simbol kemakmuran. Sebaliknya, pangan lokal kayak umbi-umbian sering dianggap makanan kelas 2. Belum lagi persaingan ketat dari produk praktis kayak mie instan yang ironisnya bahan bakunya impor. Oke, biar nggak ngawang-ngawang ngomongin diversifikasi, kita ambil satu contoh nyata yang potensinya luar biasa tapi sering banget dilupakan. Jawabannya datang dari timur Indonesia, sagu. Ini dia kekuatan super dari sagu. Di saat perubahan iklim bikin panen padi makin gak menentu, kadang kekeringan, kadang kebanjiran, sagu ini tetap berdiri kokoh. Dia itu sangat resilient sama cuaca ekstrim. Ini menjadikannya sumber energi strategis yang bisa diandalkan, terutama pas lagi ada krisis. Dan keunggulannya masih banyak lagi. Sagu itu bisa tumbuh subur di lahan rawa atau payau, tempat di mana padi nggak bakal bisa hidup. Panennya juga berkelanjutan, nggak perlu tanam ulang setiap musim. Sagu ini adalah bagian dari budaya di Indonesia Timur, dan potensinya buat diolah jadi produk modern, dari mie sampai biskuit, itu besar banget. Ini beneran bisa jadi game changer sejati untuk kedaulatan pangan lokal kita. Jadi, setelah kita lihat masalah dan potensinya, terus gimana langkah ke depannya?
Ini soal masa depan pangan kita semua, tentang gimana cara membangun sistem ketahanan pangan yang beneran berkelanjutan, bukan sekadar solusi tambal sulam. Ini jelas bukan kerjaan satu pihak aja, harus sinergi bareng-bareng. Langkahnya harus terintegrasi, mulai dari kebijakan di level lokal buat ngelindungi lahannya, terus ada inovasi teknologi biar sagu bisa diolah jadi produk yang keren dan menarik, edukasi ke kita semua sebagai konsumen buat ubah pola pikir, sampai dukungan penuh dari pemerintah pusat. Nah, sebagai penutup, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Ketahanan pangan sejati itu bukan soal berapa juta ton beras yang kita tumpuk di gudang, tapi tentang seberapa bijak kita memanfaatkan dan merayakan keberagaman sumber daya pangan yang kita punya di seluruh Nusantara. Jadi mungkin udah waktunya kita geser cara pandangnya ya. Pertanyaannya bukan lagi sekedar gimana caranya biar beras murah, tapi lebih dalam dari itu. Bagaimana kita membangun sistem pangan yang menjamin semua orang bisa mengakses makanan yang beragam, bergizi, dan berkelanjutan di masa depan? Sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.